Teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudari yang terkasih, mari kita pada kesempatan ini kembali lagi bersama-sama mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Kita akan mendengar sabda Tuhan dari Injil Matius bab 17 ayat 10 sampai 13. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, "Kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang. Tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka." Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, sahabat-sahabatku yang terkasih, terkadang dalam kehidupan kita ini, kita menutup diri akan kehadiran orang lain di tengah kehidupan kita. Menutup diri akan suatu maksud baik dari orang lain. Dan tentunya itu semua tidak terlepas dari kepentingan. Terkadang kepentingan yang didasari pada sebuah rencana atau pencapaian akan kepentingan itu tidak didasarkan pada sesuatu yang transparan atau suatu kegiatan yang jujur. Tentu kehadiran orang yang membawa kebenaran itu tidak akan mendapat ruang atau tempat di dalam hati mereka. Bahkan orang yang menyuarakan kebenaran itu menjadi masalah bagi mereka yang merongrong keberadaan mereka, kemapanan mereka. Demikian juga sekiranya pada hari ini dalam bacaan yang kita dengarkan. Ketika para murid Yesus mengatakan kepada Yesus, "Lalu kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Sebenarnya dalam konteks itu, Elia itu sudah datang ketika Yesus menjawab pertanyaan para muridnya. Dan Elia itu sebenarnya sudah ada di tengah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Elia yang dimaksudkan oleh Yesus dalam hal ini adalah Yohanes Pembaptis. Tetapi itu karena ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi menutup diri atau mereka sangat egois, mereka tidak memberi ruang atau mereka tidak membuka hati mereka akan kehadiran Yohanes sebagai Elia yang membuka jalan keselamatan, yang membuka jalan pertobatan bagi manusia agar Sang Mesias itu bisa masuk ke dalam hati setiap orang yang menantikannya. Boleh kita katakan bahwa orang tidak mengenal Yohanes Pembaptis itu sebagai Elia yang mendahului Yesus atau mendahului Mesias itu karena mereka menutup diri mereka akan kehadirannya. Dan hal yang sama pun terjadi dengan Yesus sendiri. Ketika Yesus mengatakan bahwa demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka. Artinya bahwa kehadiran Elia di dalam diri Yohanes Pembaptis itu dan juga kehadiran Yesus sebagai Allah yang menjelmah menjadi manusia tidak mendapat tempat atau ruang di dalam hati atau pikiran ahli Taurat atau orang-orang Farisi itu ya. Sehingga mereka tidak mampu melihat kehadiran Yohanes Pembaptis maupun Yesus itu sebagai kehadiran cinta atau kehadiran Allah yang menghendaki kebaikan, yang menghendaki kebenaran, yang menunjukkan jalan menuju hidup yang abadi. Teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, terkadang juga dalam hidup kita masing-masing
tidak terlepas dari sikap egois ini, sikap menutup diri, yang membuat kita tidak mampu melihat kehadiran kebenaran itu secara jernih. Terkadang kita melihat kebenaran secara samar-samar, sebab bagi kita dia itu menjadi rongrong kemapanan kehidupan kita. Bisa jadi bahwa keegoisan kita itu terjadi karena kita menyimpan suatu persoalan dalam hidup, atau memendam suatu tindakan ketidakjujuran dalam hidup, atau juga ada hal-hal yang telah kita lakukan bertentangan dengan nilai-nilai moral, nilai-nilai sosial, nilai-nilai adat, nilai kejujuran, nilai-nilai yang lain, yang tentu semuanya itu kita tutupi agar kita tidak menjadi orang yang dikenal sebagai orang yang telah melakukan kejahatan. Singkatnya bahwa egoisme diri kita menutup jalan bagi masuknya kebenaran, atau menutup jalan, menutup pintu hati kita akan kehadiran kehendak Allah di dalam diri kita. Bacaan hari ini sebenarnya mengajak kita semua untuk senantiasa berbenah diri, ya. Kita kembali ke dalam diri kita, sejauh mana kita mengenal Tuhan, yang mungkin dalam bacaan tadi yang hadir di dalam pewartaan Yohanes Pembaptis atau Elia yang dikatakan oleh Yesus, ya, yang membawa suara pertobatan bagi kita, bagi diri kita, maupun Yesus Kristus sendiri yang adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Dalam hal ini mungkin kita dalam pembenahan diri kita pelan-pelan membuka diri, atau pelan-pelan meninggalkan apa yang menjadi kebiasaan lama, atau apa yang menjadi hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat, yang tidak sesuai dengan kehendak Allah dan kehendak sesama, yang menjadi rugi dari kehendak kita. Dan juga bacaan hari ini mengingatkan kita di masa penantian atau di masa Advent ini, kita menyadari sungguh bahwa Allah itu mau datang ke dalam hati kita masing-masing. Dan oleh karena itu penting bagi kita untuk senantiasa membangun komunikasi dengan Allah di dalam doa. Di samping itu, kita juga mampu mengulurkan tangan bagi mereka yang membutuhkan uluran tangan kita. Dan juga di masa Advent ini menjadi penting juga bagi kita untuk terus berharap, untuk terus membangun cinta dan kesetiaan dalam iman, bahwa Allah itu mencintai kita, bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Allah mau datang kepada kita. Yang terpenting, kita membuka hati dan pikiran kita. Kita tidak menutup lagi hati dan pikiran kita sehingga menjadi orang yang egois, sehingga kehadiran Allah, kehadiran kebenaran dalam diri kita tidak dapat kita sambut dengan baik. Dan yang paling penting, teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, pada masa Advent ini merupakan masa di mana kita terus berjuang untuk melawan diri kita yang memang cenderung jatuh ke dalam dosa. Kecenderungan itulah yang membuat kita tidak mampu melihat kebenaran secara jelas. Kita tidak menyangkal bahwa kita atau kecenderungan kita untuk jatuh ke dalam dosa dan godaan-godaan terus menghantui kita. Tetapi disinilah kita ditantang oleh Tuhan sebenarnya. Atau disinilah kita dibina, digembleng oleh Tuhan. Sejauh mana kita mampu mengendalikan diri. Dan itu semua tidak pernah terlepas dari peran tokoh yang kita kenal pada hari ini, karena Yesus sendiri yang memperkenalkannya, Yohanes Pembaptis, di mana kita
menjalankan apa yang menjadi suara atau pewartaannya, yaitu pertobatan, pengarahan hati kepada Allah, dan kerendahan hati di hadapan Allah. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, semoga bacaan hari ini memampukan kita untuk tetap berpegang pada kesetiaan iman kita, berpegang pada cinta kita akan Allah, sehingga Allah yang nantinya mau datang, mau lahir dalam rahim hati kita masing-masing, sungguh-sungguh memberikan makna yang luar biasa untuk kita, sehingga pada akhirnya mengubah cara hidup kita. Semoga bacaan hari ini meneguhkan kita. Amin.